Cobalah kalian perhatikan gelombang air laut yang terhalang oleh karang atau bebatuan pantai. Saat gelombang air laut menabrak sebuah penghalang, sebagian gelombang air tersebut terpantul. Peristiwa pemantulan gelombang juga dapat kita amati pada gelombang bunyi. Ketika kita berada di dalam gedung yang tanpa dilengkapi material kedap suara, akan terdengar suara pantulan saat berteriak. Dari beberapa peristiwa tersebut, kita dapat mengetahui bahwa terdapat gejala gelombang mekanik. Apa sajakah jenis gejala gelombang mekanik? Mari kita simak pembahasan selengkapnya pada video pembelajaran ini. Gelombang adalah getaran yang merambat dari sumbernya. Gelombang yang merambatkan energi akan mengalami beberapa gejala, seperti pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, pelenturan atau difraksi, dan penggabungan atau interferensi. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas refleksi dan refraksi. Pemantulan atau refleksi. Pemantulan atau refleksi gelombang merupakan perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Kita akan meninjau pemantulan atau refleksi sebuah gelombang yang merambat pada tali. Terdapat dua tali di atas sebuah meja. Pada tali pertama, salah satu ujungnya terikat secara kuat. Sementara itu, pada tali kedua, salah satu ujungnya terikat secara longgar. Pada tali pertama, gelombang merambat di sepanjang tali dan mencapai ujung terikat. Saat mencapai dinding atau ujung ikatan tali, gelombang tersebut terpantul. Gelombang pantul ini berlawanan arah dengan gelombang datangnya. Misalnya, jika gelombang datang dari arah kiri dan menumbuk dinding dengan puncak gelombang, gelombang pantulnya akan mengarah ke kiri berbentuk lembah gelombang. Gelombang tersebut akan memantul sebagian atau seluruhnya dengan amplitudo yang besarnya tetap, tetapi arahnya berbalik. Hal ini berkaitan dengan hukum 3 Newton. Tali menghasilkan gaya aksi yang arahnya ke kanan dan ke atas pada dinding, sehingga menyebabkan timbulnya gaya reaksi yang sama besarnya, tetapi arahnya berlawanan, yaitu ke kiri dan ke bawah. Sekarang, kita akan melihat tali kedua, yaitu tali dengan ujung tali terikat secara longgar pada sebuah dinding. Dengan demikian, ketika terdapat gelombang, ujung tali tadi dapat bergerak naik turun secara bebas. Gelombang tali tentu saja akan terpantulkan. Namun, kali ini bentuk gelombang pantulnya tidak berbalik arah atau sama dengan arah gelombang datangnya. Misalnya, jika gelombang datang dari arah kiri dan menumbuk dinding dengan puncak gelombang, gelombang pantulnya akan mengarah ke kiri berbentuk puncak gelombang. Hal ini terjadi karena ujung tali tidak menghasilkan gaya aksi yang arahnya ke atas pada tiang. Ujung tali ikut bergerak ke atas karena terikat longgar pada dinding. Akibatnya, meskipun tali menghasilkan gelombang pantul, bentuk gelombang pantulnya tidak berbalik.
bentuk gelombang pantulnya tidak terbalik. Dari kedua ilustrasi tersebut, dapat kita lihat bahwa ketika gelombang pada tali mencapai dinding, tidak semua energinya dipantulkan. Sebagian energi tersebut diserap oleh dinding. Sebagian energi yang diserap diubah menjadi energi panas, dan sebagian lainnya terus merambat melalui dinding. Selanjutnya, bagaimana dengan pemantulan gelombang dua dimensi seperti gelombang permukaan air? Gelombang permukaan air dapat berupa gelombang lurus atau gelombang lingkaran. Gelombang permukaan air dapat diamati dengan menggunakan tangki riak. Tangki riak terdiri atas tangki air yang dasarnya terbuat dari kaca. Motor listrik sebagai sumber getar yang diletakkan di atas papan penggetar dan akan menggetarkan papan penggetar berupa lempeng logam untuk pembangkit gelombang lurus, serta pembangkit berbentuk bola logam kecil untuk membangkitkan gelombang lingkaran. Sebuah lampu diletakkan di atas tangki riak untuk menyinari permukaan logam. Di bawah tangki riak diletakkan layar dari kertas putih untuk mengamati bentuk gelombang pada permukaan air. Puncak dan dasar gelombang akan terlihat pada kertas putih atau layar berupa garis gelap dan terang. Getaran pembangkit lempeng logam akan menghasilkan sekumpulan garis lurus. Sekumpulan garis lurus ini disebut muka gelombang lurus. Ketika bola logam diturunkan, getaran pembangkit bola logam akan menghasilkan sekumpulan garis melingkar. Sekumpulan garis melingkar ini disebut muka gelombang lingkaran. Muka gelombang didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama, yaitu berjarak satu panjang gelombang atau satu lambda. Setiap gelombang merambat dengan arah tertentu. Arah merambat suatu gelombang disebut sinar gelombang. Sinar gelombang selalu tegak lurus pada muka gelombang. Sinar gelombang pada muka gelombang lurus berbentuk garis lurus yang tegak lurus. Sinar gelombang pada muka gelombang lingkaran berbentuk garis lurus yang berarah radial keluar dari sumber gelombang. Selanjutnya, bagaimana dengan sifat pemantulan gelombang air? Kita hanya akan mengamati pemantulan muka gelombang lurus ketika mengenai suatu bidang datar. Dalam tangki riak dipasang sebuah bidang datar dari logam sehingga terjadi pemantulan seperti berikut. Kita dapat menggambarkan muka gelombang lurus datang dan pantul. Kita lukis sinar datang, yaitu garis tegak lurus pada muka gelombang lurus datang. Setelah itu, kita lukis sinar pantul, yaitu garis tegak lurus pada muka gelombang lurus pantul. Selanjutnya, kita lukis garis normal, yaitu garis yang tegak lurus dengan bidang datar. Sudut yang terbentuk antara garis sinar datang dan garis normal disebut sebagai sudut datang, yang kemudian kita sebut sebagai alfa. Sementara itu, sudut yang terbentuk antara sinar pantul dan garis normal disebut sebagai sudut pantul, yang kemudian kita sebut sebagai beta. Dengan demikian, diperoleh sudut datang alfa sama dengan sudut pantul beta.
Pernyataan ini disebut sebagai hukum pemantulan gelombang yang berlaku untuk semua jenis gelombang. Pembiasan atau refraksi. Pembiasan atau refraksi adalah pembelokan gelombang. Misalnya, gelombang permukaan air pada tangki riak dapat merambat dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal. Kita dapat mengamati pembiasan gelombang air pada tangki riak dengan memasang keping gelas tebal pada dasar tangki, sehingga tangki riak memiliki dua ketinggian air yang berbeda, yaitu dalam dan dangkal. Tampak bahwa panjang gelombang di tempat dalam yang kita sebut sebagai lambda 1 lebih besar daripada panjang gelombang di tempat dangkal yang kita sebut sebagai lambda 2. Lambda 1 lebih besar dari lambda 2. Ketika suatu gelombang merambat dari suatu medium ke medium lain, cepat rambat gelombang dan panjang gelombang berubah, tetapi frekuensinya tetap. Cepat rambat gelombang tersebut dirumuskan dengan persamaan berikut. V sama dengan lambda dikali F. Selain itu, cepat rambat gelombang di tempat dalam selalu lebih besar daripada cepat rambat di tempat dangkal. Hal itu dapat dituliskan secara matematis dengan persamaan berikut. V1 lebih besar dari V2. Perubahan panjang gelombang menyebabkan pembelokan atau pembiasan gelombang. Perhatikan foto pembiasan gelombang dalam tangki riak berikut. Untuk lebih memahaminya, perhatikan diagram pembiasan gelombang berikut. Mula-mula, muka gelombang datang dan muka gelombang bias dilukis seperti pada foto hasil percobaan dengan tangki riak. Selanjutnya, sinar datang dan sinar bias dilukis sebagai garis yang tegak lurus pada muka gelombang datang dan bias. Selanjutnya, garis normal dilukis. Sudut antara sinar datang dan garis normal disebut sebagai sudut datang yang kemudian kita sebut sebagai alfa. Sementara itu, sudut antara sinar bias dan garis normal disebut sebagai sudut bias yang kemudian kita sebut sebagai beta. Pada diagram, tampak bahwa sudut bias di tempat dangkal lebih kecil daripada sudut datang di tempat dalam. Hal itu secara matematis dituliskan sebagai berikut. Beta lebih kecil dari alfa. Dapat disimpulkan bahwa sinar datang dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal dibiaskan mendekati garis normal. Hal inilah yang dinamakan hukum 2 Snellius untuk gelombang permukaan air pada tangki riak. Untuk lebih memahami persamaan yang berlaku pada pembiasan gelombang, kita ambil salah satu muka gelombang. A1 dan A2 merupakan satu muka gelombang dalam medium 1. Selanjutnya, amati gerak kedua titik tersebut hingga A1 mencapai batas medium dan A2 mencapai medium 2. Ketika waktu T, A1 bergerak dengan jarak lambda 1 yang besarnya sama dengan cepat rambat 1 dikali waktu T atau V1 dikali T. Sementara itu, A2 juga bergerak dengan jarak lambda 2 yang besarnya sama dengan cepat rambat 2 dikali waktu T atau V2 dikali T. Dua buah lintasan tersebut membentuk segitiga berwarna kuning dengan salah satu sisinya sepanjang alfa. Dua buah lintasan tersebut membentuk segitiga berwarna kuning
dengan salah satu sisi. Dua buah lintasan tersebut membentuk segitiga berwarna kuning dengan salah satu sisinya sepanjang A. Dengan demikian, persamaan matematisnya dapat ditulis sebagai berikut. Sin alfa sama dengan lambda 1 dibagi A sama dengan V1 dikali T dibagi A. Sin beta sama dengan lambda 2 dibagi A sama dengan V2 dikali T dibagi A. Dengan membagi kedua persamaan, kita memperoleh persamaan hukum pembiasan gelombang sebagai berikut. Sin alfa dibagi sin beta sama dengan V1 dibagi V2. Kesimpulan: gelombang yang merambatkan energi akan mengalami beberapa gejala, seperti pemantulan atau refleksi, pembiasan atau refraksi, pelenturan atau difraksi, dan penggabungan atau interferensi. Pada pembelajaran ini, kita membahas refleksi dan refraksi. Pemantulan atau refleksi gelombang adalah perubahan arah rambat gelombang saat bertemu dengan bidang batas dua medium. Pertama, pemantulan gelombang tali. Tali pertama salah satu ujungnya terikat secara kuat. Ketika gelombang merambat di sepanjang tali dan mencapai ujung terikat, gelombang tersebut terpantul. Gelombang pantulan ini berlawanan arah dengan gelombang datangnya. Tali kedua salah satu ujung tali terikat secara longgar pada sebuah dinding. Ketika gelombang merambat, tali akan terpantulkan. Namun, kali ini bentuk gelombang pantulnya tidak berbalik arah atau sama dengan arah gelombang datangnya. Pada gelombang tali, ketika gelombang tali mencapai dinding, tidak semua energi dipantulkan. Sebagian energi tersebut diserap oleh dinding. Sebagian energi yang diserap diubah menjadi energi panas, dan sebagian lainnya terus merambat melalui dinding. Dan sebagian lainnya terus merambat melalui dinding. Kedua, pemantulan gelombang air. Gelombang permukaan air dapat berupa muka gelombang lurus atau gelombang lingkaran. Muka gelombang didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang memiliki fase yang sama, yaitu berjarak satu panjang gelombang atau lambda. Arah rambat suatu gelombang disebut sinar gelombang. Sinar gelombang selalu tegak lurus pada muka gelombang. Sinar gelombang pada muka gelombang lurus berbentuk garis lurus yang tegak. Sinar gelombang pada muka gelombang lingkaran berbentuk garis lurus yang berarah radial keluar dari sumber gelombang. Pemantulan muka gelombang akan lurus ketika mengenai suatu bidang datar. Terdapat muka gelombang lurus datang dan pantul. Sudut yang terbentuk antara garis sinar datang dan garis normal disebut sebagai sudut datang atau alfa. Sementara itu, sudut yang terbentuk antara sinar pantul dan garis normal disebut sebagai sudut pantul atau beta. Diperoleh sudut datang atau alfa sama dengan sudut pantul atau beta. Pernyataan ini disebut sebagai hukum pemantulan gelombang yang berlaku untuk semua jenis gelombang. Pembiasan atau refraksi adalah pembelokan gelombang. Misalnya, gelombang permukaan air pada tangki riak dapat merambat dari tempat yang dalam ke tempat yang dangkal. Tampak bahwa panjang gelombang di tempat dalam atau lambda 1 lebih besar daripada panjang gelombang di tempat dangkal atau lambda 2. Cepat rambat gelombang di tempat yang dalam juga lebih besar daripada cepat rambat di tempat yang dangkal.
Hal itu dapat dituliskan secara matematis sebagai berikut. Sesuai dengan hukum 2 Snellius, persamaan hukum pembiasan gelombang adalah sebagai berikut.